Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ekuitas perseroan terbatas, terutama di saham biasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 102240110 dari kelas C124 Akuntansi dari Universitas Teknologi Digital. Saya mengerjakan ini untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Langsung saja kita bahas materi. Bentuk organisasi perusahaan ada perseroan, persekutuan, dan perseroan terbatas. Lalu, prosedur pendirian PT dilakukan minimal oleh 2 orang dan dengan akta notaris dan mendapatkan pengesahan dari menteri. Selanjutnya, komponen ekuitas ada modal disetor sama dengan saham biasa tambah saham preferen yang dimana itu termasuk ke dalam agio saham. Selanjutnya, komponen ekuitas itu ditambah oleh laba ditahan, dikurangi saham dan agio saham treasury, ditambah laba komprehensif lain atau OCI, dan ditambah kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, macam-macam saham. Yang pertama ada saham biasa, di mana saham yang memiliki hak suara, dividen tidak tetap, dan memiliki risiko tertinggi. Yang kedua ada saham preferen, di mana saham tanpa hak suara tetapi punya prioritas dividen dan likuidasi. Yang ketiga ada nilai par, di mana harga pasar yang layak untuk saham saat ini. Dan yang keempat ada agio saham, di mana selisih antara harga jual saham dan nilai nominal saham. Dan yang terakhir ada saham tanpa nilai nominal, di mana saham yang tidak memiliki nilai par dan dicatat sesuai harga jualnya. Lalu metode penerbitan saham biasa, ada metode proporsional yang dilakukan jika nilai wajar semua sekuritas diketahui. Dan ada juga metode inkremental, di mana dilakukan jika hanya salah satu nilai wajar yang diketahui. Selanjutnya, ada contoh soal metode proporsional. Saham diterbitkan dengan sekuritas lain, metode proporsional. Contohnya, PT Dev menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par Rp100 dan nilai wajar Rp600, serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par Rp200 dan nilai wajar Rp1.000 yang dijual dengan lumsum Rp400.000. Kita hitung dulu jumlah saham dikali nilai wajarnya. Kita hitung saham biasanya. Saham biasa memiliki jumlah saham 500 lembar kali Rp600, totalnya Rp300.000. Ada saham preferen juga, kita hitung 200 lembar kali nilai wajarnya yaitu 1.000, totalnya jadi Rp200.000. Total dari jumlah saham biasa dan saham preferen yaitu Rp500.000. Lalu kita alokasikan. Kita hitung dulu saham biasa. Harga penerbitannya Rp400.000, kita alokasikan 60%. Totalnya jadi Rp240.000. Selanjutnya kita hitung saham preferen. Harga penerbitannya sama Rp400.000, kita alokasikan 40%. Totalnya Rp160.000. Lalu kita buatkan ayat jurnalnya. Kasnya kita catat Rp400.000 sesuai dengan soal. Lalu kita hitung saham preferennya. 200 lembar kali nilai parnya yaitu Rp200, totalnya Rp40.000. Lalu kita hitung agio saham preferen. Rp160.000 dari alokasi yang tadi dihitung. Rp160.000 dikurangi Rp40.000 total saham preferen yang di atas ini. Totalnya jadi Rp120.000. Selanjutnya kita hitung saham biasa 500 lembar kali Rp100 dari nilai par, totalnya Rp50.000. Kita hitung juga agio saham biasa Rp240.000 dari alokasi, kita kurangi Rp50.000 dari saham biasa yang tadi, totalnya Rp190.000. Lanjut ke contoh soal metode inkremental. PT Dev menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par Rp100 dan nilai wajar Rp600, serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par Rp200 dan nilai wajar tidak diketahui yang dijual dengan lumsum Rp400.000. Kita hitung saham biasanya 500 lembar kali Rp600 dari nilai wajar, totalnya Rp300.000. Karena saham preferen tidak memiliki nilai wajar, kita kosongkan saja.
Lalu kita hitung alokasinya saja. Di saham biasa, kita totalkan saja 300.000 sesuai dari penghitungan yang di atas. Terus yang saham preferen kita hitung dari 400.000 dari soal, kita kurangkan dari saham biasa, totalnya jadi 100.000. Lalu kita buatkan ayat jurnalnya. Untuk kas, kita catat 400.000 dan saham preferen kita hitung 200 lembar kali nilai parnya yaitu 200, totalnya 40.000. Jadi agio saham preferennya 100.000 dari alokasi yang tadi dikurangi 40.000, totalnya 60.000. Lalu saham biasanya kita hitung 500 lembar kali nilai parnya yaitu 100, totalnya 50.000. Agio saham biasanya 300.000 dari alokasi saham biasa yang tadi dikurangi saham biasa yaitu 50.000, totalnya 250.000. Selanjutnya ada saham treasury. Saham treasury merupakan saham yang diperoleh kembali atas saham yang telah diterbitkan sebelumnya. Metode pencatatannya ada metode biaya dan metode nilai par. Lalu saham preferen. Saham preferen memiliki preferensi dalam hal prioritas dalam pembagian laba atau dividen. Dividen dibagikan kepada pemegang saham di mana pihak pemegang saham preferen merupakan pihak pertama yang memperoleh dividen sebelum pemegang saham biasa. Saham preferen ada beberapa macam, diantaranya saham preferen kumulatif, saham preferen partisipasi, saham preferen konversi, saham preferen callable, dan yang terakhir saham preferen yang dapat ditukarkan. Kesimpulannya, pemahaman tentang jenis saham dan pencatatannya itu sangat penting untuk menjaga transparansi dan akurasi laporan keuangan. Mekanisme penerbitan saham, baik tunai maupun non-kas, membutuhkan penilaian yang adil agar tidak merugikan pihak manapun. Selanjutnya yang terakhir, saham preferen memberikan alternatif investasi dengan karakteristik khusus yang menyeimbangkan kepentingan investor dan perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.